Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Naftali Aurelia Siregar dengan NIM 23051021000. Saya dari kelas MI 4E. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan perintah-perintah yang ada di database. Ayo kita mulai. Jadi di database itu ada yang namanya DML, DDL, DQL, dan TCL. Kira-kira itu apa ya? Yang pertama ada DML, Data Manipulation Language. DML digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel database seperti insert untuk menambahkan data ke dalam tabel, update untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel, delete untuk menghapus data dari tabel, margi untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Dua ada DDL atau Data Definition Language. DDL digunakan untuk mendefinisikan atau mengubah struktur database dan objek-objeknya. Beberapa perintah dalam DDL adalah create untuk membuat tabel, view, index, atau objek lainnya dalam database. Alter untuk mengubah struktur tabel atau objek lainnya. Drop untuk menghapus tabel, view, index, atau objek lainnya. Truncate untuk menghapus seluruh data dalam tabel tanpa menyimpan log transaksi. Ketiga ada yang namanya DQL atau Data Query Language. DQL digunakan untuk mengambil data dari database. Perintah utama DQL adalah select untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam database. Dan terakhir ada TCL atau Transaction Control Language. TCL digunakan untuk mengolah transaksi dalam database. Beberapa perintah TCL yaitu commit untuk menyimpan semua perubahan yang dilakukan selama transaksi ke database secara permanen, dan rollback untuk membatalkan semua perubahan yang dilakukan selama transaksi dan mengembalikan data ke keadaan sebelum transaksi dimulai. Langsung saja kita ke prakteknya. Pertama, kita buka SQL Plus terlebih dahulu. Kita akan memasukkan username, sistem, dan passwordnya. Kemudian kita bisa membuat tabelnya. Di sini saya membuat tabel pelanggan yang terdiri dari 5 data, yaitu ID pelanggan, nama, alamat, total pembelian, dan email. Langsung saja kita menggunakan perintah create. Create table pelanggan, buka kurung, ID pelanggan, number yang artinya tipe data yang numerik, primary key yang artinya ID pelanggan ini mempunyai nomor yang unik, kemudian nama varchar yang panjangnya 100, alamat dengan varchar yang panjangnya 255, kemudian total pembelian number, dan email dengan varchar yang panjangnya 100. Lalu tutup kurung dan titik koma, enter. Kemudian kita akan menambahkan data dengan perintah insert. Kita ketik insert into, lalu nama tabelnya yaitu pelanggan, buka kurung, yang mau kita isi adalah ID pelanggan, nama, alamat, total pembelian, dan email. Lalu data yang ingin kita isi, contohnya ID pelanggan 1, namanya Jessica Naftali, alamat Medan, kota, total pembeliannya, dan emailnya jessica@gmail.com. Tutup kurung, titik koma, lalu enter. Kemudian kita akan cek apakah data ini sudah masuk. Caranya dengan menggunakan perintah select. Select bintang from pelanggan. Dan ternyata datanya sudah masuk.
Oke, di sini saya sudah menambahkan 4 data lagi agar data pada tabel ini ada 5. Kemudian kita akan merubah alamat. Misalnya data pelanggan bernama Jessica, alamatnya di Medan. Akan diganti alamatnya menjadi Bali dengan perintah update. Update pelanggan. Set alamat. Saya ingin Bali. Where nama sama dengan Jessica. Artinya alamat yang diganti, yang nama pelanggannya adalah Jessica Naftali. Oke, lalu kita enter. Kemudian kita cek, dan benar saja alamat yang awalnya Medan berubah menjadi Bali. Kemudian saya akan menghapus data yang bernama Rizky. Dan ID Rizky pelanggannya 2. Kita bisa menggunakan perintah delete. Delete from pelanggan where ID pelanggan sama dengan 2, yang artinya data yang dihapus adalah jika ID pelanggannya adalah 2. Dan coba kita lihat lagi. Rizky dengan ID 2 sudah menghilang. Kita juga bisa melihat pelanggan dari total pembelian terbanyak secara select bintang from pelanggan order by total pembelian dash titik koma, dan ini dia hasilnya. Dan kita juga bisa melihat total pelanggan dengan count. Contohnya select count buka kurung bintang tutup kurung AS jumlah pelanggan from pelanggan titik koma, dan total pelanggan kita ada 4 ya. Terus kita bisa mengelompokkan pelanggan berdasarkan kota menggunakan group by. Select alamat count buka tutup kurung AS jumlah pelanggan from pelanggan. Group by alamat. Di sini kita bisa melihat jumlah pelanggan dari masing-masing kota. Lalu kita bisa melihat data pelanggan sesuai nomor urut dengan row nom. Select row nom nama from pelanggan titik koma. Dan ini hasilnya. Data pelanggan ditampilkan sesuai nomor urut. Kemudian kita akan melihat kota atau alamat dengan total pembelian lebih dari 500.000 menggunakan having. Select alamat sum total pembelian. Jadi total pembelian akan dijumlahkan dan dideklarasikan sebagai total pembelian kota from pelanggan. Group by alamat having sum total pembelian lebih besar 500.000, dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita bisa menyimpan perubahan dengan cara ketik commit. Lalu kita ingin membatalkan perubahan, ketik rollback. Dan sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.